Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Agustina, nomor absen 28 dari kelas 3G Akuntansi Manajemen. Saya hormati Ibu Widi selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Perpajakan dan teman-teman kelas 3G sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tata cara pengkreditan pajak masukan pada PMK 81 tahun 2024 bagian ke-22 pasal 375 sampai 381. Baik, untuk materi presentasinya di sini yang pertama ada pasal 375. Ini tentang prinsip pengkreditan pajak masukan. Yang kedua ada pasal 376, yaitu tentang pengkreditan pajak masukan yang tertunda. Yang ketiga ada pasal 377 tentang validitas faktur pajak. Yang keempat ada pasal 378 tentang pengkreditan pajak masukan sebelum pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kelima ada pasal 379, yaitu tentang sanksi dan ketentuan terkait faktur pajak dan pajak masukan. Yang keenam ada pasal 380 tentang pengkreditan pajak masukan yang tidak dilaporkan. Dan yang terakhir ada pasal 381, yaitu mengenai pengkreditan pajak masukan berdasarkan ketetapan pajak. Nah, baik untuk yang pertama di sini ada pasal 375 yang mengatur tentang prinsip pengkreditan pajak masukan. Nah, prinsip pengkreditan pajak masukan ini yang pertama, pengkreditan masa pajaknya yang sama. Nah, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Yang kedua, ada ketentuan untuk masa pajak tanpa penyerahan atau ekspor. Nah, jika tidak ada penyerahan atau ekspor pada masa pajak tertentu, pajak masukan tetap dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, ada faktur pajak berdasarkan dasar pengkreditan, sebagai dasar pengkreditan. Yang ketiga ada faktur pajak sebagai dasar pengkreditan, yaitu pajak masukan dari faktur pajak atau yang memenuhi pasal 13 ayat 5 dan UU PPN ini dapat dikreditkan sejak pengusaha dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, yang keempat, di sini ada dokumen pengganti faktur pajak. Nah, pajak masukan dari dokumen tertentu yang kedudukannya setara dengan faktur pajak ini juga dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan. Jadi isi dari pasal 375 ini yaitu mengenai pajak masukan dikreditkan dalam masa pajak yang sama dan dokumen tertentu setara dengan faktur pajak juga dapat dikreditkan. Nah, untuk yang selanjutnya ada pasal 376 yang mengatur tentang pengkreditan pajak masukan yang tertunda. Nah, pengkreditan pajak masukan yang tertunda ini maksudnya apa sih? Isinya apa? Nah, yang pertama itu berisi tentang pengkreditan pajak pada masa pajak berikutnya. Maksudnya adalah pajak masukan dari dokumen tertentu yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama, ini dapat dikreditkan paling lambat 3 masa pajak berikutnya. Nah, untuk syarat yang kedua ada syarat pengkreditan. Pajak masukan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi dalam harga perolehan barang atau jasa kena pajak. Yang ketiga ada proses pengkreditan. Nah, untuk proses pengkreditan ini dilakukan melalui penyampaian atau pembetulan surat pemberitahuan masa PPN. Nah, jadi inti dari pasal 376 ini berisi tentang pajak masukan yang belum dikreditkan. Ini dapat diklaim hingga 3 masa pajak berikutnya dengan syarat tidak dibebankan sebagai biaya. Nah, baik untuk yang selanjutnya ada pasal 377 yaitu yang mengatur tentang validitas faktur pajak.
Yang pertama, ada persyaratan identitas. Nah, faktur pajak ini harus mencantumkan identitas lengkap pembeli barang kena pajak atau BKP, atau juga penerima jasa kena pajak atau JKP untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, identitas ini mencakup nama, alamat, dan NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Yang kedua ada tentang pajak masukan. PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang memenuhi persyaratan tersebut ini dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang pembeli BKP barang kena pajak atau JKP jasa kena pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, jadi inti dari pasal 377 ini yaitu mengatur tentang faktur pajak dengan identitas lengkap pembeli dianggap valid untuk pengkreditan pajak masukan. Nah, untuk yang selanjutnya ada pasal 378. Nah, pasal 378 ini mengatur tentang pengkreditan pajak masukan sebelum pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang pertama, ada pengkreditan pajak masukan. Nah, pajak masukan atas BKP atau JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor BKP, impor barang kena pajak, dan pemanfaatan BKP atau JKP, barang kena pajak dan jasa kena pajak sebelum pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP ini dapat dikreditkan. Yang kedua, ini berlaku untuk masa pajak sebelum tanggal pengukuhan PKP. Yang kedua ada tentang perhitungan pajak masukan. Nah, ini dikreditkan dengan pajak keluaran yang seharusnya dipungut sejak seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, menggunakan pedoman pengkreditan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Yang ketiga yaitu tentang pelaporan dan pemeriksaan. Nah, yaitu kenapa kreditan dilakukan melalui surat pemberitahuan masa PPN, penetapan kewajiban PPN melalui pemeriksaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada batasan penggunaan pajak masukan. Nah, faktur pajak atau dokumen tertentu sebelum pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak ini tidak dapat dikreditkan. Nah, untuk pedoman pengkreditan tidak berlaku jika menggunakan nilai lain atau besaran tertentu untuk pajak keluaran. Yang terakhir, yang kelima ada ketentuan pelaporan. Nah, surat pemberitahuan masa PPN mencakup pajak keluaran atas penyerahan BKP, barang kena pajak atau JKP, jasa kena pajak untuk masa sebelum dan saat tahun buku pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, jadi inti dari pasal 378 ini membahas tentang pengkreditan pajak masukan sebelum pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Pasal ini juga mengatur tentang mekanisme, pedoman, dan batasan pengkreditan pajak masukan untuk pengusaha yang belum resmi menjadi PKP, termasuk tata cara pelaporan dan pengecualian dokumen yang tidak dapat dikreditkan. Nah, untuk yang selanjutnya ada pasal 379. Pasal 379 ini tentang sanksi dan ketentuan terkait faktur pajak dan pajak masukan. Yang pertama yaitu mengatur tentang kewajiban faktur pajak sebelum pengukuhan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Pengusaha yang tidak membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 4 UU KUP. Yang kedua, sanksi administratif untuk PKP pada pasal 378 ayat 3. Nah, PKP ini dikenai sanksi administratif berupa yang pertama ada denda pada pasal 7 ayat 1 UU KUP, yang kedua ada bunga pada pasal 9 ayat 2A atau pasal 13 ayat 2 UU KUP, dan yang terakhir ada kenaikan pada pasal 15 UU KUP.
Yang ketiga, tentang perhitungan sanksi bunga. Pasal 9 ayat 2A ini dihitung dari jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran maksimal 24 bulan dengan bagian bulan dihitung penuh sebagai 1 bulan. Yang kedua, ada pasal 13 ayat 2 ini dihitung sejak akhir masa pajak atau pasal 378 ayat 9 hingga diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar maksimal 24 bulan dengan bagian bulan dihitung penuh sebagai 1 bulan. Nah, untuk yang selanjutnya ada pasal 379 yang mengatur tentang sanksi dan ketentuan terkait faktur pajak dan pajak masukan. Lanjutan yang tadi, slide sebelumnya, yaitu yang keempat ada tentang pajak masukan tidak dapat dibebankan. Ini mengatur tentang pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada pasal 378 ayat 6 tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP atau JKP barang kena pajak atau jasa kena pajak bagi PKP pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman pengkreditan pada pasal 378 ayat 4. Nah, yang selanjutnya ada tentang ketentuan jika pajak masukan sudah dibebankan atau dikapitalisasi. Nah, jika pada pajak masukan telah dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi, pengusaha kena pajak harus yang pertama, yaitu membetulkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pada tahun pajak masukan tersebut dibebankan atau dikapitalisasi. Yang kedua, yaitu meminta Dirjen Pajak atau Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pembetulan atas ketetapan atau keputusan. Nah, yang terakhir ada sanksi untuk ketidakpatuhan pada ayat 5 tadi. Nah, pengusaha kena pajak yang tidak membetulkan SPT sebagaimana diatur pada ayat 5 huruf A ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP. Jadi, pada pasal 379 ini, yaitu pasal ini menekankan perlunya kepatuhan PKP atau pengusaha kena pajak dalam melaporkan pajak dan pengkreditan pajak masukan untuk menghindari sanksi administratif yang beragam. Nah, untuk yang selanjutnya, ada pada pasal 380 tentang pengkreditan pajak masukan yang tidak dilaporkan. Nah, itu yang berisi tentang yang pertama ada pajak masukan yang belum dilaporkan. Pajak masukan yang tidak dapat dilaporkan dalam SPT masa PPN tetapi ditemukan saat pemeriksaan dapat dikreditkan sesuai dengan aturan. Yang kedua yaitu pada sumber pajak masukan. Pajak masukan ini harus tercantum dalam yang pertama, yaitu faktur pajak. Yang kedua, ada dokumen tertentu yang kedudukannya setara dengan faktur pajak. Yang ketiga, ada proses pengkreditan. Ini dilakukan selama pemeriksaan berdasarkan dokumen yang pertama diserahkan oleh PKP. Yang kedua, ditemukan oleh Dirjen Pajak. Nah, yang keempat, ada batas pengkreditan. Ini hanya dapat dilakukan sebelum surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada PKP. Jadi pada pasal 380 ini menjelaskan tentang pajak masukan yang tidak dilaporkan dapat dikreditkan saat pemeriksaan dengan dokumen valid dan batas waktu sebelum hasil pemeriksaan. Yang selanjutnya ada pasal 381, yaitu pengkreditan pajak masukan berdasarkan ketetapan pajak. Nah, yang berisi tentang yang pertama ada ketentuan pengkreditan pajak masukan. Nah, pajak masukan dalam ketetapan pajak dapat dikreditkan jika yang pertama, ketetapan hanya untuk menagih pajak masukan. Yang kedua, yaitu pengusaha kena pajak menyetujui hasil pemeriksaan. Yang ketiga, seluruh kewajiban atau pokok pajak dan sanksi telah dilunasi. Dan yang terakhir, tidak ada upaya hukum terhadap ketetapan pajak. Yang kedua, yaitu tentang pelunasan pajak.
Pelunasan dilakukan melalui surat setoran pajak atau SSP atau dokumen setara dengan SSP. Yang ketiga, larangan upaya hukum. Nah, tidak diajukan keberatan, banding, pengurangan atau pembatalan sanksi, atau gugatan lainnya seperti yang diatur dalam UU KUP. Yang keempat, ada dokumen setara faktur pajak. Nah, ketetapan pajak beserta dokumen pelunasan ini dianggap setara dengan faktur pajak. Yang kelima, ada pelaporan dokumen. Dokumen harus dilaporkan dalam SPT masa PTN pada masa pajak pelunasan atau maksimal masa pajak berikutnya. Jadi, pada pasal 381 ini menjelaskan tentang pajak masukan dalam ketetapan pajak dapat dikreditkan setelah pelunasan dan tanpa upaya hukum dengan pelaporan maksimal 3 masa pajak berikutnya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada simpulan. Ini ada kesimpulan isi dari PMK 81 2024 dengan peraturan sebelumnya. Nah, perbedaan utama dengan aturan sebelumnya ini yang pertama ada periode pengkreditan pajak masukan. Jika sebelumnya pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan hingga 3 bulan setelah faktur diterbitkan, maka dalam PMK 81 2024, pengkreditan harus dilakukan dalam masa pajak yang sama, mempercepat dan menegaskan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua dari sistem administrasi digital. Nah, peraturan ini disinkronkan dengan sistem Cortex berbasis teknologi yang memungkinkan akses data faktur secara real time. Ini adalah pembaruan signifikan dari sistem manual yang sebelumnya. Yang ketiga ada penyelarasan batas waktu pelaporan. Pada PMK Pada PMK 81 2024 ini menyeragamkan jatuh tempo pembayaran beberapa jenis pajak pada tanggal 15 bulan berikutnya untuk mempermudah administrasi. Dan yang keempat ada sanksi administratif, yaitu penyesuaian dalam perhitungan sanksi bunga dan pengenaan denda dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Ini memberikan kejelasan waktu maksimal hingga 24 bulan. Nah, perubahan ini mencerminkan modernisasi administrasi pajak yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi untuk mendukung transparansi serta efisiensi dalam pelaporan pajak. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Dengan membaca, kau mengenali dunia. Dengan menulis, kamu dikenal oleh dunia. Saya Vina Agustina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.